Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainal Watoni, mahasiswa kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Gorontalo. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai kimia komputasi. Materi yang akan saya bawakan saya ambil dari salah satu jurnal yang berjudul Prediksi Waktu Retensi Kromatografi Cair Kinerja Tinggi untuk beberapa senyawa organik berdasarkan studi ab initio QSPR. Jurnal ini ditulis oleh Hirjani, Harno Dwi Pranowo, dan Mudasir, jurusan Teknik Pertanian Fakultas Pangan dan Teknologi Pertanian Universitas Mataram, Lombok. Jurnal ini merupakan jurnal tahun 2018 volume 1 dari halaman 24 sampai halaman 29. Langsung saja, untuk pendahuluan, poliaromatik hidrokarbon atau yang biasa kita kenal dengan PAH merupakan salah satu kontaminan lingkungan yang berbahaya dikarenakan sifatnya yang beracun, tahan lama, dan karsinogenik. Maka, sumber dan distribusi PAH dalam suatu wilayah telah menjadi perhatian utama dalam penelitian, baik di wilayah perairan, tanah, maupun udara. Di antara berbagai teknik pemisahan yang tersedia, kromatografi merupakan metode pemisahan yang sering digunakan dan luas dalam aplikasinya. Salah satunya adalah pemisahan dengan kromatografi cair kinerja tinggi atau High Performance Liquid Chromatograph. Prinsip kerja HPLC adalah molekul yang berbeda akan bertahan pada waktu yang berbeda dalam kolom kromatografi sesuai dengan polaritas struktur molekulnya. Metode analisis ini dijadikan sebagai preferensi dalam hal identifikasi molekul senyawa organik. Selain itu, untuk mendeteksi senyawa PAH lebih banyak dilakukan dengan menggunakan instrumen HPLC dibandingkan dengan kromatograf. Selanjutnya, metode penelitian. Analisis waktu retensi kromatografi pada suhu ruangan menggunakan perhitungan metode ab initio pada tingkat teori Hartree-Fock. Deskriptor kimia kuantum yang digunakan adalah momen dipol. Deskriptor konstitusional berupa berat molekul dan jumlah cincin. Data perhitungan struktur elektronik senyawa diperoleh setelah prosedur optimasi geometri sedangkan data waktu retensi atau TR diperoleh dari literatur. Analisis dilakukan terhadap data awal yang dipisahkan secara acak menjadi data fitting dan data uji dengan metode regresi multilinear. Selanjutnya, alat dan bahan. Dalam penelitian ini digunakan peralatan komputer dengan prosesor Intel Core 2 Quad CPU Ki 670, memori 4 GB, hard disk 160 GB dengan sistem operasi Linux OpenSUSE. Perangkat lunak atau software kimia komputasi yang digunakan adalah Gauss-View 03 untuk Windows, Gaussian 03 under Linux, Gabedit 2.4.3, Modeslab 145, Chemcraft 1.6 build 356 dan SPSS 16.00 untuk Windows. Langsung kita masuk pada hasil dan pembahasan. Yang pertama, perhitungan data deskriptor. Untuk memperoleh data-data deskriptor dari struktur molekul sampel, terlebih dahulu dilakukan pemodelan dan kemudian dilakukan optimasi geometri terhadap molekul PAH. Pada proses optimasi geometri akan berlangsung minimasi energi suatu molekul ke tingkatan energi yang lebih rendah secara terus-menerus sehingga dihasilkan struktur model dengan konformasi yang paling stabil.
Nah, di sini terdapat hasil perhitungan deskriptor-deskriptor dengan metode ab initio dengan himpunan basis 631G. Terdapat 18 sampel senyawa mulai dari neopentilbenzen 1, 2, 3, 4 tetrahidronaftalen, fluoren, tetralin sampai dengan 4H siklopentapenantren. Perhitungan elektronik dan sifat-sifat fisik dari senyawa organik dapat dilakukan dengan berbagai cara, tergantung dari jenis variabel atau deskriptor yang akan digunakan. Dalam penelitian ini, perhitungan deskriptor terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama didasarkan pada pendekatan ab initio untuk mendapatkan parameter seperti momen dipol. Metode ab initio dipilih karena menghasilkan perhitungan panjang ikatan dan sudut ikatan yang relatif mendekati harga yang diperoleh melalui eksperimen. Selanjutnya, analisis statistik QSPR. Untuk mengetahui hubungan antara deskriptor-deskriptor atau parameter terpilih sebagai variabel bebas dengan log TR dari senyawa-senyawa sampel tersebut, maka digunakan teknik analisis regresi multilinier. Nah, sebelum dilakukan analisis hubungan antara deskriptor dengan waktu retensi, terlebih dahulu dilakukan pemilihan variabel. Nah, di sini terdapat persamaan QSPR yang dihasilkan dituliskan pada persamaan berikut ini. Log TR sama dengan 1,123 ditambah 0,016 MW ditambah 0,353 RC dikurangi 0,416 X1 dikurangi 0,162 X2 dengan N sama dengan 15, R sama dengan 0,951, R2 sama dengan 0,905 dan SE sama dengan 0,150. Di sini diperoleh hasil F hitung per F tabel ialah 6,837. Nah, pada analisis statistik QSPR di sini terdapat 2 buah grafik, yang mana grafik korelasi antara waktu retensi atau log TR prediksi dan waktu retensi atau log TR eksperimen terhadap pada grafik A data internal atau fitting dan pada grafik B data eksternal uji. Terlihat bahwa variabel yang berpengaruh terhadap nilai log TR adalah berat molekul atau MW, jumlah cincin atau RC, indeks konektivitas valensi ORD1 pada X1 dan ORD2 pada X2. Selanjutnya, variabel-variabel inilah yang digunakan untuk memutuskan persamaan QSPR akhir dengan melibatkan total 18 senyawa. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan semakin banyak data akan memberikan hasil yang representatif. Selanjutnya, prediksi waktu retensi senyawa PAH lain dengan persamaan QSPR. Pada penelitian ini, dilakukan prediksi senyawa PAH yang lain dengan persamaan QSPR yang telah diperoleh. Prediksi waktu retensi terhadap senyawa PAH yang dilakukan atas dasar pertimbangan deskriptor-deskriptor yang berpengaruh tersebut. Di sini bisa dilihat dari keempat senyawa yang dicobakan dalam persamaan QSPR, mulai dari naftalen, 2,6 dimetil naftalen, naftalin dan asenapten, yang diperoleh didapatkan bahwa nilai prediksi mempunyai selisih yang kecil dengan nilai eksperimennya. Dengan demikian, model persamaan yang aplikasikan tersebut dapat dipilih sebagai model yang menghubungkan secara kuantitatif antara waktu retensi dengan deskriptor berat molekul, jumlah cincin, serta indeks konektivitas valensi. Yang terakhir, kita masuk pada kesimpulan. Hubungan antara struktur senyawa sampel dengan waktu retensi bersifat linearistik untuk kromatografi pada kondisi suhu ruangan menggunakan fase diam kolom silika DNAP dan fase gerak N-pentana
dan metil klorida dengan variabel utama sifat struktur senyawa berupa berat molekul, jumlah cincin, dan indeks konektivitas valensi. Yang kedua, berdasarkan model QSPR di atas yang telah dipaparkan sebelumnya, telah dicobakan prediksi waktu retensi terhadap senyawa PaH golongan cincin 2 dan 3. Hasil prediksi menunjukkan selisih yang kecil terhadap nilai eksperimennya. Baik, itu saja pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.